Modul 2, karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Ditulis oleh Profesor Dr. Mulyani Sumantri MSc, diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Modul 2 ini membahas tentang sifat-sifat atau ciri khas yang terdapat pada anak usia SD usia 6 sampai 12 tahun. Perkembangan fisik intelektual anak usia 6 sampai 12 tahun cenderung melamban. Namun pertumbuhan fisik anak yang terus menurun ini akan berakhir di akhir periode ini. Namun kecakapan motorik terus membaik. Kaitannya dengan guru yang harus tahu sifat-sifat karakteristik itu agar dapat membina dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan anak didiknya sesuai dengan harapan anak dan harapan orang tua pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antara pertumbuhan fisik jasmani dengan perkembangan intelektual, kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional, kaitan dengan perkembangan bahasa, kemampuan berbicara, kaitan antara perkembangan sosial, nilai-nilai moral, sikap, moralitas, perbedaan individu anak usia sekolah dasar, dan jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa kanak-kanak itu ada 3 hal: tingkat pertumbuhan, nutrisi dan pertumbuhan, dan kesehatan kebugaran anak. Dalam hal tingkat pertumbuhan, anak usia 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan badannya bertambah berat kurang lebih 3,5 kg dan tingginya bertambah. Namun pada usia 12-13 tahun untuk anak perempuan lebih cepat berkembang daripada anak laki-laki. Menurut Tanner 1973, anak berusia 7 tahun tidak akan banyak berubah sampai usia 9 tahun. Tingkat pertumbuhan jangan berbeda antara ras, bangsa, dan tingkat sosial ekonomi. Anak yang berkembang di tingkat sosial ekonomi yang tinggi atau baik akan cepat berkembang pula daripada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hubungannya dengan nutrisi dan pertumbuhan. Kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lamban. Anak-anak akan cenderung pasif, tergantung pada orang dewasa, dan dapat menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan keluarga karena mereka tidak memiliki energi untuk berhubungan dan merespon perhatian ibunya. Namun sebaliknya, apabila nutrisinya tercukupi, maka meningkat pertumbuhannya, menjadi aktif, menjadi gembira, bersikap sosial dengan teman bermainnya, akan menjadi responsif dalam kehidupannya. Menurut E.R. Williams and Caliendo 1984, anak memerlukan 2.400 kalori setiap hari, 34 gram protein, dan rata-rata karbohidrat yang tinggi harus tetap dipertahankan. Menurut D.E. Berti, Rankek, Yarrow and Klein 1982, kanak-kanak yang peroleh nutrisi cukup, mereka bersifat gembira dan bersikap sosial dengan teman bermainnya. Menurut B.M. Lester 1979 di dalam buku Ibu Mulyani Sumantri, anak yang kurang responsif, kurang mengembangkan kemampuan antar pribadi, itu apabila dia kekurangan nutrisi, dan akan semakin menjadi buruk apabila ibu juga kekurangan nutrisi. Ini menurut Rossetti Ferreira 1978. Kemudian berdasarkan Sigmund Naumann Jensen and Buibo 1989,
yang menderita kekurangan gizi mendapat skor paling rendah dalam kemampuan tes verbal dan juga tes metrik. Menurut A.F. Myers, Sampson, Weizmann, Rogers, and Keynes 1989, mereka akan mendapatkan skor yang lebih bila mereka kelas 3 sampai 6 mendapatkan sarapan. Kemudian kesehatan dan kebugaran anak. Adanya dampak positif vaksin bagi kanak-kanak agar membuat usia pertengahan selamat dalam hidupnya. Terbukti dengan adanya imunisasi di sekolah. Ini merupakan alasan mengapa tingkat kematian anak usia sekolah paling rendah sepanjang tahun. Beberapa aspek kesehatan dan kebugaran pada masa kanak-kanak yaitu yang perlu mendapat perhatian: obesity, kondisi medis pada masa kanak-kanak, penglihatan, kesehatan gigi, kebugaran anak. Ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Anak-anak gemuk biasanya tidak tumbuh menjadi gemuk pada mulanya, namun mereka menjadi gemuk setelah dewasa. Menurut Kolata 1986 di dalam buku Bu Mulyani Sumantri, orang dewasa yang gemuk menghadapi resiko masalah kesehatan. Demikian pula anak yang gemuk masih dapat dipelihara dengan baik, antara lain diubah cara makannya, latihan olahraga secara teratur, dan melibatkan orang tuanya. Orang tua tidak boleh membiasakan memberikan hadiah makanan manis-manis terhadap anaknya berlaku baik. Sebaiknya menyediakan makanan kecil beraneka ragam dan berhenti memberikan makanan yang mengandung kalori tinggi dan berlebihan. Kondisi medis pada masa kanak-kanak. Selama studi 6 tahun disimpulkan bahwa umumnya anak-anak mendapatkan sakit yang akut dalam waktu singkat dengan berbagai kondisi medis karena flu atau virus. Hanya 1 dari 9 anak yang menderita kronis seperti migrain atau penglihatan jarak dekat. 80% anak yang sering dirawat karena luka. Di samping itu banyak penyakit seperti sakit tenggorokan, radang tenggorokan, infeksi telinga, gangguan emosi yang seringkali menjadi bertambah pada waktu anak mendekati masa puber, menurut Starfield et al. 1984 di dalam buku Bu Sumantri. Penglihatan. Pada usia sekolah, penglihatan lebih tajam, dan mereka bukan hanya lebih matang tetapi dapat memfokuskan penglihatan lebih baik. Penglihatan anak dari kalangan kurang mampu tidak dapat berkembang secara normal. 10% dari anak berusia 6 tahun mengalami kurang penglihatan. 7% mengalami gangguan pandangan jarak jauh. Kondisi ini meningkat menjadi 17% pada usia 11 tahun. Menurut US Department of Health Education and Welfare USDU 1976. Kesehatan gigi. Pada usia 6 tahun, anak mengalami tanggalnya gigi pertama kali. Kemudian setiap tahun bertambah 4 gigi untuk 5 tahun kelima. Lebih kurang setengah dari anak usia 5-17 tahun di AS tidak memiliki gigi rusak, menurut US Department of Health and Human Services USDHHS 1981-1988. Perbaikan gigi tersebut dikarenakan dipergunakannya fluoride secara meluas yang dalam bentuk tablet dan air yang diminum pada pasta gigi, kumur, dan sebagainya yang dapat mencegah penyakit gigi pada anak. Kebugaran anak. Anak mengalami bentuk jasmani yang jelek pada usianya karena disebabkan mereka kurang beraktif olahraga, dan hanya setengah dari kelas mereka yang mengikuti pendidikan jasmani di sekolah, dan sebagian kecil yang suka berolahraga secara individual, misalnya berenang, senam, lari, berjalan kaki, atau bersepeda. Mereka hanya menghabiskan waktunya untuk menonton program TV di rumah.
Mereka hanya aktif dalam perkumpulan olahraga secara kelompok atau tim yang memiliki bentuk tubuh yang baik dan sehat. Jadi perlunya ada fasilitas olahraga, waktu untuk olahraga bagi anak-anak SD untuk melatih kebugaran anak. Perkembangan intelektual dan emosional pada anak. Pada anak mulai dapat berpikir secara konseptual, memecahkan masalah, mengingat, mempergunakan bahasa dengan baik. Terdapat perkembangan intelektual, yaitu menurut perkembangan kognitif, tahap operasi konkret biasa, berpikir operasional, konservasi. Bagaimana konservasi dikembangkan? Untuk perkembangan emosional, hal-hal yang diperhatikan adalah gangguan emosional pada kanak-kanak, beberapa tipe masalah emosional, gangguan kecemasan, takut sekolah, kematangan sekolah, depresi pada masa kanak-kanak, perawatan problema sosial, stres. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada perkembangan intelektual dan emosional anak. Perkembangan kognitif tahap operasi konkret biasa. Menurut biasa, usia 5-7 tahun memasuki tahap operasi konkret. Pada waktu ini, anak dapat berpikir logis mengenai sesuatu dan umumnya sampai usia kira-kira 11 tahun. Berikutnya, berpikir operasional. Anak-anak mulai berpikir operasional menggunakan simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. Anak-anak pada tahap operasional konkret lebih baik daripada anak-anak yang pre-operasional dalam mengadakan klasifikasi, bekerja dengan angka, mengetahui konsep ruang dan waktu, dan dapat membedakan kenyataan dengan hal-hal yang bersifat fantasi. Pada masa ini, anak-anak berkurang sifat egoisnya. Anak-anak pada tahap operasi konkret lebih bersifat kritis. Mereka lebih banyak dapat mempertimbangkan suatu situasi daripada hanya fokus pada suatu aspek, sebagaimana yang mereka lakukan pada pre-operasional kemarin. Mereka sadar bahwa operasi fisik dapat diganti. Peningkatan kemapanan mereka untuk mengerti terhadap orang lain dapat mendorong untuk berkomunikasi lebih efektif, dapat berpikir lebih fleksibel. Akan tetapi usia sekolah lebih dapat berpikir secara logis daripada waktu mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih terikat pada kenyataan dan kejadian waktu sekarang yang dihadapi saja. Konservasi adalah salah satu kemampuan yang penting dapat dikembangkan berbagai operasi pada tahap konkret. Kemampuan untuk mengenal dan mengetahui bahwa dua bilangan sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurangi. Stay menunjukkan dua bola dari tanah liat. Dia setuju bahwa bola tersebut memang sama. Kemudian dia menggelindingkannya dan keadaan tidak berubah. Bola tersebut tetap sama. Berat juga sama. Anak-anak mengembangkan perbedaan berbagai tipe konservasi dalam waktu yang berbeda. Usia 6-7 tahun, mereka dapat mengkonservasi substansi. 9-10 tahun mampu mengkonservasi berat. 11-12 tahun mampu mengkonservasi volume. Pada dasarnya, ketiga jenis konservasi tersebut adalah identik. Tetapi anak belum mampu mentransfer apa yang mereka pelajari, yaitu mengkonservasi satu tipe bentuk lain dengan yang berbeda. Berbagai alasan anak tersebut tetap sama dalam tahap konkret. Kondisi itu masih tetap terikat pada situasi tertentu, sehingga anak tidak dapat mengaplikasikan operasi dasar mental yang sama pada situasi yang berlainan. Pada bagaimana mengkonservasi dikembangkan. Tahap pertama, anak-anak preoperasional gagal mengkonservasi. Mereka memusatkan perhatian pada satu aspek situasi tertentu. Mereka belum tahu
tempat penyimpanan bola dapat diisi dengan bola lebih dari satu. Anak-anak preoperasional tidak mengerti tentang konsep perubahan. Bila mereka menggerakkan suatu benda atau bola tanpa mengubah bentuknya. Tahap kedua merupakan transisional. Anak kembali pada kondisi kadang-kadang mengadakan konservasi, namun kadang-kadang tidak melakukannya. Mereka lebih banyak memperhatikan berbagai hal dan tidak terpaku pada satu aspek pada situasi tertentu, seperti berat, lebar, panjang, tebal, akan tapi mereka gagal mengetahui sebagaimana dimensi tersebut berhubungan satu sama lain. Tahap terakhir yaitu anak-anak dapat mengkonservasi dan memberikan alasan secara logis atas jawaban yang mereka berikan. Alasan tersebut mengacu pada perubahan, identitas, dan kompensasi. Jadi, anak-anak pada operasional konkret menunjukkan suatu kualitas kognitif lebih lanjut daripada anak-anak preoperasional. Mereka dapat berpikir lebih luas dan peduli pada berbagai transformasi yang hanya merupakan persepsi. Piaget menekankan bahwa perkembangan kemampuan anak untuk mengkonservasi akan lebih baik apabila secara nalar telah cukup matang. Piaget berpendapat bahwa konservasi hanya sedikit sekali dapat dipengaruhi oleh pengalaman. Faktor lain dari kematangan yang dapat mempengaruhi konservasi. Anak-anak yang belajar konservasi sejak dini akan mampu mencapai tingkat yang lebih dalam hal IQ, kemampuan verbal, dan tidak didominasi oleh ibunya. Perkembangan emosional. Hal-hal yang menyangkut perkembangan emosional. 1. Gangguan emosional pada kanak-kanak. Anak-anak takut akan gelap pada malam hari, takut berhadapan dengan dokter. Karena memang temperamen orang dewasa di rumahnya, misalnya sering dimarahi, anaknya takut itu berhadapan dengan orang dewasa maupun orang tuanya sendiri. Anak-anak yang sering mengalami gangguan semacam itu selalu merupakan masalah bagi para psikiater. Kurang lebih 20-25% yang menderita gangguan tersebut. Hanya sekitar 1 di antara 5 orang anak dapat mendapatkan perawatan dengan baik. Gangguan semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa tipe masalah emosional. Kebrutalan atau keberingasan anak nampak perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain. Misalnya berkelahi, berbohong, mencuri, merusak hak milik, dan bentuk lainnya. Berbagai alasan anak untuk tetap sama dalam tahap konkret. Sebab kondisi tersebut masih terikat pada situasi tertentu, anak tidak dapat mengaplikasikan operasi dasar mental yang sama pada situasi yang berlainan. Bentuk tindakan merupakan ekspresi yang keluar dari anak yang emosionalnya terganggu. Pada umumnya anak-anak berusaha mengubahnya, menutupi perilaku mereka dengan mengemukakan alasan untuk dapat dipercayai orang lain, menutupi kebohongan yang dimaksud untuk menghindari hukuman dari perbuatannya. Anak telah berusia lebih 6-7 tahun sekalipun mereka tetap cerita bohong, mereka sadar dan tidak aman perasaannya. Oleh karena itu dia membuat cerita yang muluk-muluk agar orang lain percaya padanya. Dapat pula mereka lakukan perbuatan berbohong itu karena untuk menyenangkan orang tuanya. Chapman 1974. Ini beberapa tipe masalah emosional. Pencurian kecil-kecilan dilakukan oleh anak. Tidak selamanya merupakan perbuatan yang salah, kecuali perbuatan semacam itu dilakukan secara terus-menerus, bahkan secara terbuka, dapat ditangkap. Namun kesekian kalinya mereka berusaha ingkar dan berusaha menyenangkan, mengelabui orang tuanya, sehingga perilaku antisosial yang kronis harus dianggap sebagai suatu adanya emosional yang terganggu. Gangguan kecemasan dimulai pada masa kanak-kanak, dapat berupa keinginan terpisah dan ketakutan sekolah, fobia sekolah.
Terpisah dari orang yang terdekat menyebabkan hal-hal yang berbeda, dapat berakibat anak mengalami sakit kepala, sakit perut. Akan tetapi kondisi ini berbeda pada usia anak-anak yang 1 tahun atau 2 tahun yang mengalami gangguan ingin terpisah. Anak-anak yang menderita gangguan kecemasan semacam ini seringkali tidak mau berteman. Dia suka menyendiri dan selalu peduli terhadap penyakitnya, sakit kepala, sakit perut. Semacam ini mempengaruhi anak laki-laki maupun perempuan semenjak kanak-kanak bahkan sampai dewasa usia mahasiswa. Takut sekolah. Suatu ketakutan yang tidak realistik apabila seorang anak tidak mau sekolah. Kondisi semacam ini merupakan keinginan terpisah. Ketakutan terhadap guru yang galak, mendapat tugas berat di sekolah. Ketakutan anak tersebut adalah wajar. Hal ini bukannya disebabkan oleh anak, melainkan lingkungan yang tidak kondusif. Sekolah, suasana perlu diubah. Pertama, jangan sampai anak tersebut bolos meninggalkan kelas. Orang tua perlu tahu bahwa anaknya tidak hadir di sekolah. Anak-anak tersebut dapat memperoleh nilai rata-rata bahkan lebih tinggi dari temannya, memiliki intelijensi melebihi rata-rata dan merupakan anak yang baik. Usianya antara 5-15 tahun dan dapat terjadi baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Mereka datang dari berbagai latar belakang ekonomi yang berbeda dan orang tuanya cenderung profesional. Orang tua mereka justru lebih menyukai dan mencintai mereka dan bukannya suka menekan anaknya. Gangguan keinginan tersebut disebabkan oleh perilaku anak itu sendiri. Unsur yang paling penting memperlakukan anak yang takut fobia sekolah dapat dilakukan sejak dini dan dilakukan secara terus-menerus. Apabila perlakuan semacam ini dilakukan secara teratur dan dibimbing dengan baik, maka pada saat kembali ke sekolah anak tersebut tidak mengalami kesukaran apapun. Berbagai penelitian dilakukan beberapa waktu belakangan ini, hasilnya kurang jelas sekalipun dapat menentukan dan bahwa perilaku yang baik dapat menolong anak menyesuaikan diri pada lingkungannya, menurut G. Gordon dan Young 1976. Kematangan sekolah. Suatu kondisi di mana anak telah memiliki siap untuk sekolah, baik mental maupun tuntutan pendidikan formal yang di usianya mereka sudah bisa menguasai materi, bahan pelajaran, membina interaksi dengan teman sebaya, berinteraksi dengan guru, kepala sekolah, personel sekolah. Umumnya anak ini matang di usia 5-6 tahun. Anak telah mencapai perkembangan fisik sebagai dasar untuk dibutuhkan dapat melaksanakan segala sesuatu di sekolah. Antara lain, anak mampu mengurus dirinya sendiri, menguasai penggunaan alat tulis dengan betul, dan dapat menerima makanan padat. Pengembangan kognitif juga sangat memadai, juga sudah dibutuhkan, misalnya dapat membaca dan menulis, karena memang penting sewaktu memasuki bangku sekolah. Depresi pada kanak-kanak. Anak-anak mulai sadar akan popularitas seringkali mengatakan tidak ada orang seperti saya. Ketika ucapan tersebut ditujukan kepada kepala sekolah, seorang anak berusia 8 tahun kebetulan teman kelasnya telah menuduh dia sebagai mencuri dompet gurunya. Hal semacam itu merupakan tanda bahaya bagi sekolah. Akibatnya anak tersebut tidak suka dan tidak mau datang ke sekolah karena malu. Untunglah anak tersebut bisa diatasi walaupun tidak berkepanjangan. Gejala dasar yang mempengaruhi gangguan tersebut adalah serupa pada masa kanak-kanak hingga dewasa. Anak tidak suka bersenang-senang, tidak dapat berkonsentrasi, menunjukkan berbagai reaksi emosional yang normal. Anak mengalami depresi, tidak suka jalan, tidak suka berteriak, gangguan konsentrasi, kurang tidur, selera makan kurang, mulai berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, selalu mengeluh karena penyakit jasmani yang dideritanya, dan selalu merasa bersalah. Perawatan problema sosial emosional. Perawatan secara khusus untuk gangguan tertentu sangat tergantung pada berbagai faktor. Misalnya problema yang bersifat alamiah, kepribadian anak, kesediaan orang tua untuk berpartisipasi,
kemudian diperolehnya perawatan dalam masyarakat, sosial ekonomi orang tua, dan orientasi profesional pada pertama kali berkonsultasi. Adanya perawatan secara psikologis seperti terapi secara individual, melihat anak satu persatu, kemudian mengenal pribadinya, kemudian menginterpretasi perasaan dan perilaku anak, sehingga bisa menolong anak pada suatu waktu yang sedang mengalami stres berat, seperti baru saja ditinggal orang tuanya, dan kadang anak tersebut tidak memperlihatkan gangguan, tapi dia merasakan bahwa ada sedikit pertolongan bagi anak untuk dapat melalui hal-hal yang mengganggu emosionalnya. Stres adalah perasaan tertekan disertai dengan meningkatnya emosi yang tidak menyenangkan seperti cemas, gelisah, takut, sedih, marah yang berlangsung lama. Stres dapat karena berbagai hal, suasana keluarga yang diwarnai konflik, sikap orang tua yang menuntut untuk berprestasi dan berbuat yang baik-baik saja. Sekalipun demikian, stres jarang ditemukan pada anak. Stres merupakan terutama dalam kehidupan anak. Adanya stres pada ibu hamil, khususnya bertalian dengan perkembangan anak, disebabkan ketidakinginan ibu tersebut atas kehadiran anak, sebab ibu belum siap menjalankan peran sebagai ibu, dan timbul rasa takut apabila anaknya lahir dan sebagainya. Kondisi ibu hamil yang stres itu mempengaruhi keadaan bayi yang akan dia lahirkannya, seperti tumbuh fisik kurang baik, hiperaktivitas, hambatan dalam menguasai keterampilan motorik dan bicara, kesulitan belajar, serta buruknya penyesuaian diri pada anak. Semua itu diduga karena riwayat yang kurang baik pada saat ibu sedang mengandung. Oke, demikian KB kegiatan belajar 1 modul 2. Berikutnya di lain video saya akan memberikan kegiatan belajar 2, perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Sampai jumpa.